Mohon perhatian, pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton dipersilahkan untuk menyimak dengan baik dan menempati tempat yang dirasa nyaman. 담는 그릇인데 그렇게 사라지는 우리 조선 말이 한두 개가 아니거든요. 사전 만들어야죠. 저걸 언제 다쳐? 우리는 반드시 우리말 사전을 완성할 것입니다. Halo teman-teman semua, semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mereview film yang saya rekomendasikan kepada teman-teman, yaitu film Malmoi The Secret Mission. Tapi teman-teman, saya tidak sendiri karena ada beberapa rekan-rekan saya yang ikut membantu mereview film ini. So, stay tuned. Saya Dila Sanistia Putri dengan NIM 820300646. Baik, langsung saja film yang berjudul The Secret Mission, Malmoi ini, yang dimana Malmoi itu berasal dari manuskrip Kamus Bahasa Korea yang ditulis pertama kali oleh Ju Sejong yang diterbitkan pada tahun 1911. Nah, jenis film ini adalah historical drama dan komedi yang dirilis pada tanggal 9 Januari 2019 dan film ini kurang lebih dibuat selama 4 bulan, yaitu pada tanggal 1 April sampai 15 Juli 2018. Nah, sutradara dari film ini adalah Yuna dengan produsernya adalah Ju Sejong. Nah, pemain dari film ini merupakan seorang aktor yang cukup terkenal seperti Yoo Hae-jin, Yoon Kye-sang, Joo Hyun-doo, Park Ye-na, Kim Sun-young, Kim Hong-pa, dan juga Kim Tae-hoon. Nah, film ini merupakan suatu kisah nyata berdasarkan sejarah perjuangan perhimpunan bahasa di Korea. Nah, film ini menceritakan sebuah perjuangan kemerdekaan Korea dari jajahan Jepang dengan cara membuat kamus. Nah, film ini mengisahkan Korea pada tahun 1940 ketika pada saat itu Korea berada di bawah Jepang. Nah, orang Korea di sini dilarang berbicara dalam bahasa mereka selama waktu tersebut. Tan Sun telah dipenjara selama beberapa kali dan tidak ada gunanya untuk dia pergi ke sana. Tan Sun di sini tidak bisa membaca maupun menulis dalam bahasa Korea. Nah, suatu hari ia mencuri tas seseorang yang bernama Jun Hwan untuk membantu membayar biaya sekolah putranya. Jun Hwan di sini adalah seorang anak yang kaya raya dari keluarga yang merupakan Korea yang pro dengan Jepang. Nah, namun Jun Hwan di sini adalah perwakilan dari Korean Language Society. Dan dengan bertemu Jun Hwan di sini yang awalnya mereka bermusuhan kemudian menjadi teman dan kehidupan Tan Sun di sini segera berubah dan mereka bekerja sama untuk menerbitkan kamus bahasa Korea. Hai. Kalau tadi teman-teman udah menyimak ulasan film The Secret Mission yang dibawakan oleh Dila, kali ini saya, Aca, akan melanjutkan ulasan bagian tafsiran film The Secret Mission. Nah, pada film ini sangat jelas menggambarkan bagaimana perjuangan warga Korea menerbitkan kamus bahasa Korea di masa penjajahan Jepang. Nah, The Secret Mission mengambil cerita dengan latar waktu tahun 1940-an yang mana Korea masih dijajah oleh Jepang. Di film ini diawali dengan kisah tokoh Ryu Jung-hwan, yang mana Ryu Jung-hwan sendiri adalah anak orang terpandang di Korea. Ayahnya adalah warga Korea yang pro terhadap Jepang. Sang ayah dari Jung-hwan sendiri sempat merasa pesimis dengan kemerdekaan Korea, dan sebagai kepala sekolah menengah Seoul, ayahnya mendapat pengawasan ketat dari Jepang saat itu. Di sekolah tempat ayahnya bekerja, termasuk sekolah-sekolah lainnya, menjadikan bahasa Jepang sebagai bahasa resmi dalam berkomunikasi. Anak-anak Korea juga diharuskan menggunakan nama Jepang. Selain itu, mereka nantinya akan dikirim berperang membela negara Jepang. Selanjutnya di film ini memperlihatkan Jung Hwan bersama teman-temannya di Perhimpunan Bahasa Korea bekerja keras untuk melestarikan bahasa Korea.
Ia juga sempat merasa sangat sedih dan merasa sakit hati melihat generasi muda Korea yang sebagian besar tidak bisa berbahasa Korea. Selain itu, pada film ini terdapat tindakan Jepang yang menghentikan izin penerbitan media yang menggunakan bahasa Korea. Hal ini tentunya membuat makin kuatnya tekad Jung Hwan untuk membangun nasionalisme warga di tanah airnya melalui bahasa. Nah, kita lanjut ke jalan cerita selanjutnya. Nah, suatu hari, naskah bahasa Korea milik Jung Hwan malah dicuri oleh Kim Pan-soo. Siapa itu Kim Pan-soo? Nah, ia adalah mantan narapidana yang tidak memiliki keahlian apapun termasuk membaca dan menulis. Kim Pan-soo mengira koper Jung Hwan berisikan banyak uang. Nah, hal itu membuat Jung Hwan memandang rendah Pan-soo. Sebaliknya, Pan-soo sendiri tidak mengerti kenapa orang-orang mau bekerja hingga 10 tahun lamanya demi mengumpulkan kata-kata dan dialek dari berbagai daerah yang menjadi draft dan akan dijadikan kamus bahasa Korea. Nah, di sini walaupun ia heran, Pan-soo turut ikut bekerja sama karena ia juga membutuhkan uang. Pada film ini juga kita diperlihatkan bagaimana perjuangan Jung Hwan dengan teman-temannya membangkitkan rasa nasionalisme yang sudah hilang. Terlalu lama berada di bawah kaki Jepang membuat rakyat Korea menjadi tidak berani melawan. Dan banyak juga guru bahasa Korea yang menolak membantu mereka. Di sini Jepang pada saat itu juga gencar menghukum dan membunuh siapa saja yang melawan perintah mereka. Tentunya ini sangat mengerikan, bahkan orang yang di Korea harus mengganti namanya ke bahasa lain agar tidak dianggap melawan. Nah, sekian penjelasan atau penyampaian dari saya mengenai bagian tafsiran film The Secret Mission. Terima kasih. Bagaimana teman-teman? Tentunya menarik ya tentang isi film yang dijelaskan oleh Aca tadi. Selanjutnya perkenalkan, saya Ika akan menjelaskan mengenai evaluasi tentang kelebihan ataupun kekurangan dari film ini. Malmoy, The Secret Mission. Ya, film yang mengangkat mengenai sejarah pembentukan kamus bahasa Korea. Terdengar seperti film yang sangat membosankan ya teman-teman. Namun jangan salah sangka, ternyata film ini dikemas dengan sangat apik dan sangat menarik loh teman-teman. Loh, kok bisa? Karena pertama, jarang sekali ada film yang membahas mengenai tema ini. Jadi tema ini menjadi daya tarik tersendiri bagi film Malmoy, The Secret Mission. Kedua, film ini tidak hanya menyuguhkan bagaimana upaya mereka untuk membuat sebuah kamus, tetapi juga menyuguhkan mengenai konflik keluarga, mengenai pengkhianatan, serta bagaimana buruknya sistem pendidikan pada masa itu. Selain itu, ada juga humor yang terselip di beberapa scene dalam film ini, seperti berikut. 죄송합니다. 내년에는 부수는 정말 공청회를 할 수 있도록 합시다. 목표는 2년 안에 사투리 아니 사전을 잠시만요. Lalu para aktor dalam film ini sendiri memainkan perannya dengan sangat apik, sehingga kita pun sebagai penonton ikut merasakan emosi yang mereka tunjukkan melalui film ini. Seperti rasa putus asa dan sedihnya mereka ketika salinan yang mereka buat selama ini diambil alih oleh polisi Jepang, atau rasa semangat mereka dan bagaimana mereka selalu diliputi rasa khawatir tergambarkan dengan sangat baik dalam film ini. Dan yang terakhir, film ini benar-benar terasa seperti pada masa lampau. Misalnya saja di toko buku Perhimpunan Bahasa Korea, itu lantainya masih menggunakan tanah, bukan menggunakan lantai keramik atau beton seperti yang modern saat ini, teman-teman. Sayangnya dalam setiap film yang rilis tentunya ada kekurangannya masing-masing, termasuk dalam film ini sendiri. Di awal film ada beberapa scene yang terlalu cepat berganti, terlalu cepat berpindah-pindah, sehingga kita sebagai penonton sedikit merasa bingung. Lalu ada salah satu pemimpin dari polisi Jepang ini masih berwajah Korea, teman-teman. Andai saja pemimpinnya ini berwajah Jepang, maka akan lebih terasa bahwa ini merupakan zaman penjajahan Jepang ke Korea. Akhir dari film ini sendiri masih terasa sangat mengganjal serta kurang memuaskan.
Kenapa begitu? Karena saat itu Korea sudah merdeka tetapi kamus itu belum tercetak. Jadi dalam film ini tidak dijelaskan bagaimana akhirnya Korea bisa merdeka, bagaimana akhirnya kamus itu bisa tercetak dan tercetak di mana. Itu sama sekali tidak dijelaskan. Hanya saja tiba-tiba kamus itu sudah ada dan diberikan kepada anak-anak dari Kim Pan-soo. Memang kurang memuaskan bagaimana film ini berakhir, namun secara keseluruhan film ini sangat layak dan sangat menarik untuk ditonton teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan membahas mengenai rekomendasi film tersebut. Film ini menurut saya sangat bagus karena menyajikan ketegangan, menyajikan aksi, dan juga drama yang menyentuh. Selain itu, film ini membuat kita menyadari bahwa bahasa merupakan komponen penting di suatu bangsa. Dan selain sebagai alat komunikasi, bahasa juga sebagai alat pemersatu bangsa. Di film ini menceritakan kisah nasionalisme, kisah perjuangan dalam menjaga serta melestarikan bahasa Korea. Oke guys, itu tadi review singkat kami mengenai film Malmö The Secret Mission. Hope you guys like it and it's definitely worth to watch. Ini bisa jadi rekomendasi film untuk Anda bagi Anda pecinta genre historical drama. And last but not least, Merry Christmas and Happy New Year.